Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wali ni'mah nazzil hudan wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur maraja lebih sesi dengan Allah Ta'ala. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, nasabah laka egana pamasena, laka egana papriman dan berkaisi mata iman. Sehingga alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di malam yang kelima di bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah sebutkan urang irang ini mengenai pertanyaan seseorang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Al-Qurta Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Waktu ini asal ciptana Nasaihul Ibad, nama pengarangnya Al-Qurta Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Pertanyaan, kenapa Al-Jawi Al-Bantani gelarnya? Al-Jawi makin bertuangi to Jawa, Al-Bantani makin bertuangi orang Banten. Jadi pakarannya kita ulama besar asli Nusantara, akan tetapi besar tumbuh dan belajar di kota Mekkah Al-Mukarramah. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemarin pertanyaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadha Allahu khalila? Agar kira-kira pasabaran apa sebab, apa urgensinya sehingga Allah menjadikan kamu sebagai khalilullah? Aga pasabaran nagangkana na pancaji kipung Allah Ta'ala turipo jinna. Nabi Ibrahim menjawab ada tiga. Bifalasati asya, ada tiga perkara. Yang pertama, Nabi Ibrahim mengatakan ikhtartu amrallahi ala amri ghairi. Saya senantiasa mengutamakan, saya senantiasa mendahulukan si mata ufat dioloi perintah Allah Ta'ala dibanding perintah selain dari Allah. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim mengatakan wa ma tamamtu bima takaffalallahu li. Saya tidak pernah khawatir, saya tidak pernah risau dengan keumusaran. Saya tidak pernah risau, tidak pernah khawatir terhadap apa yang Allah telah tetapkan, terhadap apa yang Allah telah takdirkan kepada saya. Dengan keumusaran, lauri sewa-sewa ia engkai pura dapat tertegak kemalatan. Maka apa artinya? Ini menjadi isyarat betapa besarnya rasa tawakal dan kepasrahan dirinya Nabi Ibrahim kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perlu difahami. Jika kita berbicara masalah qada dan qadar, takdir ketentuan dari Allah, dulu kama furati makutana maka ustaz. Aga di gunanya berusaha. Apa gunanya berusaha? Apa gunanya berikhtiar? Sedangkan semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Apa boleh? Aga gunanya berusaha, aga gunanya berikhtiar. Nafura mana ngafuri nafat tetap ngalang-ngalang, mohon maaf.
termasuk rukun iman. Oh ibu, berapa rukun iman? Oh ibu, mali jadi siapa mati? Mati magati para selesai cara magati. Oh ibu, berapa rukunnya iman? 5 atau 6? Di kana cocok. Siaga rukun asal langi, rukun asal langi siaga. 5. Rukun atapur susah sih. Rukun asal langi angka 5. Rukun atapur angka 6. Ada 6 rukun iman. Salah satu di antaranya beriman kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, Ustaz, agar kira-kira bedana apa perbedaan antara qada dan qadar? Agar kira-kira asilenganna antara qada dan qadar perlu difaham. Kalau bicara masalah qada, bicara masalah qada, iya tu ya qada ilmu Allah, pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ketahui jauh sebelum kita diciptakan. Bahasa agamanya sejak zaman azali Allah sudah tahu bahwa yema tumak bicara mancaji pacaramai, yema tumak bicara kumendra imat carama di malam kelima mak baju coklat mak jasa bolong mak surba putih. Allah sudah tahu, ilmu Allah, ilmunya Allah. Tapi ada yang namanya qadar. Apa itu qadar? Iyatu yasa qadar adalah realisasi atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita berbicara masalah qada dan qadar, maka kita berbicara masalah akidah, atau bicara masalah akidah. Nareko bicara masalah akidah, terkhusus membicarakan takdir, ada 3 kutub ekstrim angkatan pendapat. Ada yang ekstrim kiri, ada yang ekstrim kanan, ada yang di tengah-tengah. Ini tengah-tengah. Ada yang ekstrim kiri, asalnya Jabariyah. Akhir Jabariyah, mereka yang meyakini bahwa semua yang baik ataupun yang buruk madaje togiga yang kada maja minallahi ta'ala, kulikun Allah ta'ala, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi gongka tetanai magada magire masumpaja totona kung Allah ta'ala. Magi mualamat na tawo totona kung Allah ta'ala. Magi muinut talu jerageng totona kung Allah ta'ala. Magi dia masumpaja totona kung Allah ta'ala. Jabariyah menyandarkan semua yang terjadi atas ketentuan ketetapan takdir dari Allah. Tapi ada yang namanya qadariyah. Ajar qadariyah, mereka menyandarkan bahwa semua yang terjadi di dunia atas usahanya sendiri. Jadi kau ketua macam magi mu maca nasabah makdul. Magi macam mak bicara nasabah turi berlaku. Magi mu mesok nasabah mandreka. Magi namanya mengkurek mare nasabah menu dan seterusnya. Menyandarkan semua kejadian atas usahanya sendiri. Tapi ini Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Ada takdirnya Allah, tapi ada juga usahanya manusia. Tiga ini ya, mohon maaf. Sebagai gampangnya, takdir terbagi 2 Bapak Ibu. Kalau kita gampang paham, takdir terbagi 2. Ada namanya takdir mubram, ada namanya takdir muallaq. Coba kolingi. Ada namanya takdir mubram, ada namanya takdir muallaq. Tiga ya takdir mubram. Koma bicara ki masalah takdir mubram, iya tu ya takdir mubram adalah takdir ketetapan Allah yang sudah tidak bisa dirubah. Sebagai contohnya, bangsanya saya tidak pernah bisa memilih bahwa nanti saya lahir dari rahim yang mana. Dia lebih tinggi makanan hingga maku hingga bu. Saya tidak bisa memilih nanti lahir kulit berwarna hitam atau putih. Dia lemah pintu makanan matu jadi kak mancaji burani atau makunri takdir mubram. Tapi ada yang namanya takdir muallaq. Dia takdir yang bisa berubah sesuai bisa jadi karena usaha kita. Contoh, yero waye air yero denre waye karo
Daleku na yaro. Totoo yaro pelindung Allah Ta'ala. Tapi kapan saya tidak robek pembungkusnya, narinappa wakka irwaye, narinappa weluni, maka itu tidak akan bisa masuk ke tenggorokan saya. Ada usaha, ada campur tangan usaha manusia di dalam saya. Maka yang perlu kita pahami bersama, Allah sudah tahu ni semana ni pungala taala, maka dia matu fak bicara manca di faca ramai uima manca di imam usuni ni sepungala taala, maka dan nanti kalau salat isya dia imam anaknya imam. Tapi ada yang namanya qadar, ketetapan dari Allah, realitas dari Allah. Tegena yaro, kita tidak tahu apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Aga yasa bisa jadi Allah menetapkan dua qadar, dua takdir bagi kita. Kita tidak ada yang tahu. Jangan sampai Allah menetapkan makada narekomelo imaraji makburu yaro pacaramai manca di macai. Tapi komelo imak kutu-kutu madonggo imusu boleh pesantrennya. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu mengenai takdir ketetapan Allah. Siapa yang tahu Allah menakdirkan kita dua sebab. Kung masu imatu mamodro talapun, tapi kung munro ini lele nama sige dito na talapun. Takdir ketetapan Allah tidak ada yang tahu. Maka iblis itu pernah protes kepada Allah. Purema protes lori puangin, maka ada puang. Kenapa engkau mengazab saya sedangkan engkau sudah mengetahui bahwa nanti saya akan membantah perintah? Itu kan dalam Al-Quran dikatakan agak jero ayat naro. Agak ayat naro memang. Walaupun yang ada di juz 1 itu ketika dikatakan bahwa sininna malaikaya mas mace sujud illa iblis, kecuali iblis. Nisbani pungala ta'ala bahwa iblis akan menolak permintaan sujud, tapi bukan Allah yang menetapkan bahwa iblis nanti tidak sujud. Nisbani pungala ta'ala. Kenapa Allah tidak menetapkan? Nareko kalau Allah yang menetapkan, dikhawatirkan akan timbul protes kenapa iblis nanti disiksa. Jadi penolakan sujud kepada Nabi Adam dari iblis semuanya berdasarkan keputusan iblis. Nismi pungala ta'ala, maka dia mati iblis dia nak sujud. Makanya Allah memberikan pilihan, logo ke sujud dia dengan dia. Ternyata iblis memilih saya tidak mau sujud. Maka iblis diazab, iblis dimasukkan ke dalam neraka karena pilihan perbuatannya sendiri. Tapi nisbani pungala ta'ala, maka dia mati dia nak sujud ya. Allah sudah tahu, kodoknya Allah sudah tahu. Tapi mengenai keputusan 100% ada di tangannya iblis. Atau over ini. Kita tidak boleh menyalahkan makada bagi dia masuk pajak itu boleh pungala ta'ala. Nariki pilihan pungala ta'ala, maka dulu bukan masuk pajak dengan dia. Keputusan ada di tangan kita, walaupun Allah sudah tahu nanti kita sholat ataupun tidak. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kan kata Nabi dalam hadisnya, "Au kama qal aqilha wa tawakkal." Asyorang jolo ikat dulu untamu, asyorang jolo untamu, napakit mapasandre. Ikat dulu untamu baru bertawakal. Apa artinya? Islam tidak mengajarkan tawakal sepenuhnya, tidak. Tapi sebelum tawakal ada yang namanya usaha. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dan terakhir adalah fasabaran akan Nabi Ibrahim bisa tinggal khairullah wa ma ta'asyaitu wa ma tawaddaitu illa ma'aqul. Saya tidak makan pagi dan saya tidak makan sore illa ma'adhaifi sanadina simawakan tukule. Dewan rehele, dewan re arawe atau dewan rewani sanadina simawakan tukule. Ini fadi disesa. Ia penandre kumatnya tukule na. Naruntutoni tukule chamra. Maka dia boleh magi jadi na pandai ka funna boleh. Maka dia si funna boleh magi jadi boleh cambat dia. Si runtuh pada badannya. Maka yang namanya sedekah itu Bapak Ibu itu fasilitas kayu pandai apapun bentuknya kata Nabi. As-sadaqatu taruddul bala wa tudawwil al-umrah. Yang namanya sedekah itu bisa menolak bala, bisa menolak musibah, wa tudawwil al-umrah. Dan bisa menambah umur. Pertanyaan,
Ustaz, magiro bali bola aku. Malabo tungna, si mata masih dekat, soso masih dekat, neke mapuncu umurna. Kenapa? Berarti salah hadise. Tanya hadise salah, pahat tak salah. Aga betuanna para ulama mensyarah menjelaskan hadis tersebut, beliau mengatakan bisa jadi bukan jumlah umurnya yang ditambah, akan tetapi keberkahan umurnya yang ditambah. Nulekannya umur na itambah, nikia barakah na umur na itambah. Pertanyaan, ada sebarakah? Dua. Ziyadatul khair wa ziyadatul manfaat. Bertambahnya kebaikan, tak tambah decini. Wa ziyadatul manfaat, bertambahnya manfaat. Dena tak tambah umurnya, tapi bertambah keberkahan di dalam umur. Walaupun kita selalu berdoa, panjangkan umur kami dan berikan kita sehat walafiat. Maka kita doakan semoga semua jemaah yang hadir pada malam hari ini dipanjangkan umurnya serta diberikan sehat dan afiat. Amin. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, senantiasa memberi makan tamu. Apaan itu boleh? Maka ada kejadian Bapak Ibu, ini kisah nyata. Kisah nyata yang kejadian. Angka sih ditau yoli lepa manre. Maka dia lepa manre. Ternyata lepat tungan. Season na lepat ternyata yoro balewe bukun na manibawan. Hero nanre angu na manibawan nanre na season. Captu andre lepat tuni tu kulewe. Pertanyaan, ni ka na masiri kumakul. To kulewe atau pun na bolay. Ini ka na masiri kira-kira kumakul. To kulewe atau pun na bolay. Ha? Masiri pun na boleh, nasabah ale na mangoli, tapi lebih pasiri na to bolewe, manang ka to boli kapit na lumpur na. Magabaja sa gali ibu, baja sa gali kung kamuli kilepa, kung aji lepa ki manre, akala kita tanumoy. Kung aji lepa ki tanumoy. Kung aji, wait katalu ni makoli insyaallah sadian itu. Tapi kau season ni aja macam apa? Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ingin kita sampaikan, nacipta denre Ustaz Hasan bin Batu. Bahkan Ustaz pura kata ramping ang tahu itu kampung ni, kadang-kadang ni ramping masalah kiblat na pembaharuan kiblat dari Ka'bah. Maka dah dia pernah kepada padangnya, maka dia tolong nanti disampaikan. Jadi kami berharap sini motor yang mana urangnya rega makun rei. Setelah solat tarawih, setelah solat witir kita bisa bermusyawarah. Tiga bergacer kiblat lamai atau kiblat baru. Kenapa harus bermusyawarah Ustaz? Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim itu dikatakan manusia terbagi tiga. Ada rojulun, sepenuhnya manusia, autongan. Tapi engkau yasan nisfu rojulin, setengah tahu. Bisa gangar setengah. Tapi ada yang paling parah nomor 3, ada yang la syai, tania tahu. Ada 3. Manusia, setengah manusia, tania tahu. Pertanyaan, 3 yasan mana yang dinamakan sepenuhnya manusia? Orang yang punya ilmu dan mau bermusyawarah. Makanya mereka bermusyawarah. Yang kedua, ada setengah manusia, 3 yaro, engka pak disengenna, naikia dena melo bermusyawarah. Atau melo bermusyawarah, naikia dena gafak disengenna. Tapi yang ketiga, tanya tahu. Agero, alenatona badongo, alenatona mabeleng, alenatona dega gafak disengenna, alenatona dena melo bermusyawarah. Maka kita senantiasa bermusyawarah. Karena memang perintah Nabi, syawir, bermusyawarahlah kalian, kata Nabi. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya kira sekian bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wallahul hadi ila daril mu'minin, billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.